Saya bacakan pada kesempatan kali ini terdapat pada halaman 129 yang berjudulkan Hiduplah Bersama Sedekah. Hiduplah bersama sedekah. Baik, saya akan mulai membaca. Hiduplah bersama sedekah. Manfaatkan setiap sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain selama kita masih punya berkesempatan. Umpama kita saat ini diberi kelapangan rezeki, maka manfaatkanlah. Sebab bisa jadi besok atau lusa kita tidak punya kesempatan lagi. Manfaatkan untuk sedekah. Hiduplah bersama orang lain dan bermanfaatlah baginya. Sikap peduli terhadap sesama akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pribadi dan kehidupan kita. Sikap berbuat baik dan peduli merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bersosial. Cobalah untuk senantiasa demikian bersedekah. Pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mendapati diri kita sebagai orang yang bermanfaat. Kita akan terkejut melihat sikap orang lain yang juga baik kepada kita. Respon positif akan kita terima dari mereka ketika kita bersedekah. Rasulullah SAW memiliki sifat peduli dan ingin senantiasa berbuat terbaik kepada orang lain. Subhanallah, Rasulullah sangat suka berbuat baik kepada orang lain. Abu Bakar yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya juga demikian. Abu Bakar juga suka bersedekah. Abu Sofyan pun juga begitu. Ia jadi kaya karena peduli kepada orang lain. Akhlaknya baik dan suka menolong orang lemah, dan begitu peduli terhadap sesama orang beriman. Pertolongannya tentu berupa sedekah dan dalam bentuk lainnya. Orang yang selalu bersikap demikian disukai sesamanya setiap langkah kehidupannya, terutama dalam mencari nafkah. Selalu dimudahkan Allah sebagai penolongnya, dan orang-orang lain pun menjadi penolongnya. Kita peduli kepada siapa? Tanyakan itu di dalam hati kita. Kepedulian ini terutama kepada orang-orang lemah yang seharusnya mereka wajib ditolong. Secara garis besar, mereka itu ialah yatim piatu yang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, serta orang-orang yang teraniaya. Sedikit saja harta yang kita berikan kepada mereka, asalkan ikhlas dari dalam hati yang paling dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dalam jumlah yang berlipat ganda. Kita berikan satu, maka Allah akan kembalikan dua kepada kita. Ini merupakan urusan keajaiban rezeki. Bagi orang yang belum membuktikannya, tentu tidaklah yakin. Namun bagi mereka yang terbiasa dengan sedekah, tidaklah perlu lagi diberi penjelasan. Mereka telah merasakan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dari sedekah dan sikap kepeduliannya terhadap orang lain. Sikap memberi sesuatu terhadap orang lain dari hal yang terbaik, dan kita peduli dengan orang tersebut, terutama terhadap anak yatim dan orang miskin. Tidak saja memperlancar rezeki, tetapi akan mendapatkan pahala bagi kita. Jadi ada dua keuntungan yang sekaligus kita peroleh dari akhlak mulia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mengusap kepala anak yatim disertai perasaan kasih dan sayang, pasti Allah membalas setiap rambut yang diusapnya dengan satu kebaikan dan mengampuni dosanya serta mengangkat derajatnya. Subhanallah, guys. Cukup dengan mengusap kepala anak-anak yatim, tapi dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan memberikan setiap helai rambut anak yatim yang kita usap. Oleh sebab itu, marilah kita melatih diri untuk senantiasa menebar cinta kasih kepada sesama, terutama kepada anak yatim yang miskin. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim yang miskin dari umat Islam dengan menjamin makan dan minumnya sampai ia dewasa atau mandiri, pasti Allah mewajibkan surga baginya. Subhanallah, guys, surga imbalannya, guys. Kecuali ia berbuat dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kehilangan buah hati atau kesayangannya.
lalu bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ia mendapat surga kecuali melakukan dosa-dosa besar. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang berlipat ganda. Tentunya gemar menafkahkan sebagian rezeki kepada orang miskin dan yatim piatu. Kita tidak perlu khawatir harta yang kita sedekahkan atau kita manfaatkan terhadap sesuatu yang baik itu berkurang. Harta tidak berkurang, melainkan terus bertambah. Mungkin ada yang berpikir demikian. Hal itu bisa saja dilakukan oleh orang yang sudah berharta. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang tidak memiliki harta atau si miskin? Tidak perlu bersedih dan khawatir, sebab orang miskin pun diberi kesempatan untuk bersedekah kepada Allah. Caranya bisa dengan cara menampakkan sikap dan budi pekerti yang menyenangkan. Bisa dengan cara menyayangi anak-anak yatim dan mereka yang butuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala membalas akhlak baik tersebut dengan melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun sesungguhnya semiskin apapun, jika kita betul-betul berniat sedekah, pasti ada saja materi yang hendak kita sedekahkan, dan itu lebih bernilai dibandingkan si kaya yang bersedekah sedikit dari hartanya yang berlimpah. Subhanallah guys. Mari kita hidupkan jiwa kita untuk bersedekah. Tidak perlu uang dan harta, apapun yang bisa kita berikan yang ada manfaatnya bagi orang lain, maka berikanlah. Itu bernilai sedekah. Baik, karena waktu maghrib juga sudah masuk. Cukup kita sampai di sini pembacaan kita pertama kali ini. Insya Allah saya akan terus membaca dan live membaca buku ini. Insya Allah akan saya bacakan terus. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, ada faedah dan ada pengajaran bagi kita semua, bisa dijadikan pelajaran. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.